Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pendidikan Matematika Uniba. Ya, bincang matematik atau bintik pada siang hari ini kita akan berbincang atau berdiskusi dengan senior saya Pak Ganjar. Nanti barangkali boleh menyapa dulu nih teman-teman mahasiswa atau dosen di sana. Ya, terima kasih. Ini adalah junior saya, kebetulan namanya Bapak Rian, dan saya sendiri adalah Ganjar Susilo, SPD NPD. Saya hampir berapa tahun ya di sini ya? Dari tahun berapa? Tahun berapa ya? Kurang lebih tahun 2014. SK-nya saya ngajar di Universitas Balikpapan itu 2013 SK-nya. Tetapi mulai mengajarnya kita di bulan Maret. Okay. Nah, di bulan Maret 2014 kalau nggak salah ya. Saya juga agak lupa, udah lama. Maret 2014 ya? Iya, berarti itu Pak ya. Berarti nggak ketemu nih. Nah, 6 tahun itu ya. Oke, berarti memang nggak ketemu ya. Jadi ceritanya mungkin teman-teman sudah nonton video sebelumnya ya. Jadi saya kan lulusnya Oktober 2013, berarti ya nggak ketemu dengan beliau gitu kan. Posisi saat itu, itu sudah posisinya 2014 sudah di Jawa gitu ya, sudah lanjut. Jadi nggak ketemu dengan beliau. Jangan pakai beliau ya. Dia ini tua banget kalau saya panggil beliau. Pak Ganjar ini salah satu dosen senior di prodi kita ya, di prodi pendidikan matematika gitu ya, dari masa kerjanya gitu ya. Salah satu yang paling lama selain Bu Rayu Sri. Iya, ya, jadi salah satu yang senior, makanya saya bilang senior kayak gitu kan. Dan mungkin dari sisi usia juga gitu. Masih muda, kita masih muda. Tapi ya rata-rata kita ya dosennya muda-muda gitu ya. Nanti teman-teman bisa kita akan podcast, semoga ya bisa podcast seluruh ya dosen di prodi kita gitu ya, biar kita saling mengenal gitu ya. Oke, Pak Ganjar, ini dari tahun 2014 berarti ya? Iya, 2014. Ini berarti apa nih? Maksudnya perbandingan ya atau komparasi dulunya ya, posisi atau keadaan atau situasi di prodi kita saat itu 2014 dengan ya 2020 lah saat ini, bagaimana nih? Sebenarnya kalau dilihat kondisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya pendidikan matematika, program studi pendidikan matematika, alhamdulillah banyak perubahan. Ya. Namanya juga dulu kan FKIP ini dulu berdiri tahun 2007. Nah, kemudian ketika saya masuk, ya mungkin masih dalam tahap pembenahan dari sistem kurikulumnya, kemudian dari sistem manajemen administrasinya. Nah, ketika saya datang ya karena masih berbenah ya, saya juga ikutan berbenah ya. Mulailah di tahun saya ketika masuk ya mulai pembenahan yang mungkin saya bilang sangat signifikan ya, bisa jadi bilang signifikan, tapi nah kata signifikan di sini kan tergantung persepsi masyarakat kan gitu ya. Nah, apakah signifikannya itu baik, apakah tinggi atau tidak, saya kurang tahu. Pokoknya kita dulu itu yang pertama di sini itu saya, kemudian ada dosen sekarang bapaknya udah pindah, namanya Pak Guru Gerarius, itu udah pindah ke kalau tidak salah ke daerah NTT sana. Kemudian ada namanya Bu Hanifa yang juga sekarang udah pindah juga ya, pindah di Widya di Samarinda ya? Di Samarinda di Widya Agama kalau tidak salah ya. Nanti kita cek lagi, kita buka datanya. Kemudian ketika 3 orang ini datang, nah itu ya kami bertiga merubah sedikit demi sedikit, membantu dosen-dosen yang lama untuk membenahi namanya manajemennya di sini. Nah, setelah itu berubah ya sambil berubah sedikit, kemudian ditambah lagi masukan dosen senior yang lama. Nah, ini alhamdulillahnya nih, mungkin dosennya Pak Rian juga ya, dosen yang lama itu ternyata tuh aware dengan kita gitu loh, dengan orang-orang yang baru ini. Nah, ada dosen baru nih. Nah, ketika kita datang itu nggak kayak junior senior ya, sama lah sekarang kita juga mungkin
Ya Iya. mungkin hanya masalah umur ya, Masalah usia aja, tapi ya tapi deket kinerja juga, gitu. juga kita tetap junior. Nah itu juga terjadi di matematika tuh enaknya gitu. Jadi kita tuh kalau orang dasarnya pendidikan matematika itu nggak ada istilah junior senior, yang ada itu adalah kesusahan yang sama-sama yang kita dapat waktu kuliah. Jadi semua juga dianggap sama. Jadi enaknya tuh yang senior kita dulu, saya pada saat itu ada senior kita itu memberikan wejangan kepada yang muda untuk berbenah. Mungkin di waktu dia banyak perubahan-perubahan yang tidak terjadi. Nah di waktu kita yang muda-mudi ada anak baru ini dibuat pembenahan yang baru gitu loh. Jadi ini kan mimpinya mereka yang kemarin tuh tidak ada, belum terwujud, kita wujudkan semua di sini. Jadi enaknya kayak gitu. Nah kan dulu Pak Ganjar ini sempat jadi kaprodi teman-teman. Oh iya. Pak Ganjar. Tahun kaprodi di tahun 2016 ya. 2016. Kemudian saya ditarik di rektorat karena untuk mewadahi akreditasi universitas, karena diminta langsung, karena di prodi kita tuh alhamdulillah pada saat saya di prodi B ya. Alhamdulillah. Sudah B ya. Kemudian atas kinerja tersebut saya dipanggil oleh pihak rektorat untuk menangani akreditasi universitas, dan alhamdulillah juga pada saat saya di universitas bergabung dengan tim akreditasi Universitas Balikpapan dan membuahkan hasil yaitu akreditasinya B. Nah ini kedepannya kita mau bikin semua prodi yang ada di Universitas Balikpapan itu menjadi kategori unggul. Sekarang tidak lagi akreditasi A, B, C, nggak ada sudah. Dulu, teman-teman. Semua sudah dibuat baik, sangat baik, dan unggul. Nah, gitu. Jadi sekarang direktorat di kantornya apa nih namanya Pak? Nah, kantor saya kebetulan jadi di kantor Badan Penjaminan Mutu. Badan Penjaminan Mutu. Badan Penjaminan Mutu atau disingkat BPM Universitas Balikpapan atau BPM Uniba gitu. Nah, saya diamanahi oleh Pak Rektor sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Bali. Kepala Badan Penjaminan Mutu ya. Periode 2020-2024. Nah, itu sudah. Ya, amanah yang begitu luar biasa karena pengalaman di bidang akreditasi juga lumayan banyak. Ya, jadi mau tidak mau ya saya diminta menjadi kepala lah gitu ya. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa kalau misalnya entah itu bimbingan atau mau ketemu Pak Ganjar, jadi nyarinya bukan di fakultas ya, bukan di sini ya, gitu. Tapi nyarinya di rektorat ya, di gedung rektorat lantai 1. Nah itu ada tulisannya Badan Penjaminan Mutu. Nah cari aja situ Pak Ganjar gitu kalau mau ketemu gitu. Iya, kita open kan. Iya, open dengan mahasiswa. lah. Siapa yang mau datang, mau diskusi, ayo datang. Ada yang misalnya ada mata kuliah atau PR-nya kita tugasnya yang bingung, bisa konsultasi kalau misalnya kurang jelas. Betul, itu kan di luar jam kuliah. Kita selalu open, insya Allah seperti itu. Open. Gitu. Ya kan kita nggak bisa lagi nih sistem sistem pembimbingan mahasiswa dan dosen itu seperti zaman dulu tuh. Ya. Mau ketemu dosen susah, takut mahasiswanya gitu, agak ini. Sekarang di zaman era milenial ini kita rubah sistem itu. Kita bikin mudah. Mahasiswa butuh dosen pun juga sama sekarang butuh mahasiswa. Jadi kalau di YouTube tuh sekarang apa istilahnya, collab ya. Yang sama lah kayak kita nih collab. Simbiosis mutualisme. Nah, itu sekarang tidak ada lagi istilah wah, dosen ini killer, nggak ada nggak ada istilah itu sudah. Jadi universitas itu sudah dibuat senyaman mungkin. Mahasiswa enak belajar, apalagi ada istilah merdeka belajar. Merdeka belajar ya. Dan itu rencananya insya Allah mulai mau diterapkan insya Allah ya. Ya, semoga tidak ada halangan, semoga kita satu visi ya di Universitas Balikpapan ini gitu. Doakan aja yang terbaik buat Universitas Balikpapan ya, sehingga kedepannya lebih baik. Nah, terkait ini Pak Ganjar, mungkin rekan-rekan mahasiswa apalagi yang semester 1 nih mungkin ada yang belum tahu nih, nanti bakalan ketemu Pak Ganjar di mata kuliah apa aja nih? Pak Ganjar mengambil mata kuliah apa aja nih? Terus di semester berapa aja? Oke, siap. Jadi gini ya, kapan sih ketemu saya? Pada saat mata kuliah geometri deskriptif, yaitu geometri deskriptif itu di semester 2. Nah, jadi baru ketemu saya nanti di semester 2. Saya tidak memegang mata kuliah semester 1. Jadi belum ketemu nih teman-teman semester 1 ya. Nah, kemudian yang kedua lagi nanti ketemu saya di geometri analitika ruang, itu di semester 3. Ditambah nanti masuk, kalau nggak salah nanti saya biasa memegang juga mata kuliah kalkulus diferensial sama kalkulus integral. Tapi sekarang saya tidak memegang kalkulus diferensial, tapi saya memegang mata kuliah kalkulus integral. Kemudian nanti di semester 4 saya memegang mata kuliah
namanya saya lupa ya, apa ya itu, mata kuliah seminar. Itu maaf, itu semester 7 ya, seminar. 7 seminar pendidikan. Seminar pendidikan matematika semester 7. Kemudian saya acak aja ya variannya. Oh, enggak Karena apa-apa. kalau diurut agak susah lupa. Ya, enggak apa-apa. Jadi ada mata kuliah lagi, yaitu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Itu ada di semester 5 ya, 5. Kuantitatif 5. Sama kalkulus lanjut, jangan lupa kalkulus lanjut di semester 6 ya. Jadi itu teman-teman ya tadi bisa dicatat atau ya diulang nih videonya gitu kan, di rewind gitu ya. Jadi saya kan ketemu Pak Ganjar semester 2, semester 3, tadi semester 5, semester 7 seminar pendidikan 6 dan 7. 6 dan 7. Terus semester 8 pasti ketemu kalau jadi pembimbingnya gitu kan. Pembimbing skripsi jangan lupa itu ya. Skripsian kan mahasiswa skripsian di tugas akhirnya gitu ya. Siap. Nah, terus ini itu tadi tentang ini ya, tentang pendidikan dan pengajaran ya, tentang mata kuliah yang ada di yang diampu oleh Pak Ganjar gitu ya. Nah, saya kemarin melihat ya kan juga apa ya, bahasa anak saat ini tuh stalking ya. Jadi stalking. Kalau kita ya tanda kutip tuh media sosialnya atau sosial media dosen itu Google Scholar gitu ya, ibaratnya sama ResearchGate gitu. Nah, kemarin itu saya lihat di Google Scholar-nya Pak Ganjar itu ada saya lihat itu ada nama mahasiswa gitu. Jadi ini ada penelitian, kemudian nama mahasiswa, nama Pak Ganjar. Ya. Wah, ini apakah kolaborasi atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman mahasiswa nih. Oh ya, apa itu Google Scholar, apa jadi gitu kan? istilah Google Scholar itu adalah profil ya? dosen atau profil guru bisa juga, atau Guru juga profil ada. peneliti di mana di sana tercatat publikasi ilmiahnya secara internasional ya, kalau saya bilang ya, karena Google kan kita bicaranya luas sekali. Google itu tidak hanya Indonesia aja, mungkin sekali. Google ID Indonesia, tapi kalau bisa dilihat Google Scholar itu berlaku untuk semuanya. Karena kita udah masuk Google Scholar. Nah, Google Scholar itu kalau misalnya dicari atas nama saya aja, tadi Ganjar Susilo Universitas Balikpapan di Google Scholar-nya. Insya Allah nanti banyak tuh penelitian-penelitian saya di situ dari tiap tahun. Nah, kenapa sekarang saya bergandeng? Sebenarnya ini bukan sekarang ya, sudah lama saya pengen itu berkolaborasi dengan mahasiswa, cuma belum dapat feel-nya aja. Nah, ini sekarang saya mencoba bergandeng lagi dengan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian bersama-sama. Nah, tujuan penelitian bersama-sama ini buat apa? Nah, tujuannya sebenarnya adalah untuk membangun kreativitas mahasiswa dalam menulis publikasi itu lebih cepat. Jadi selama ini mungkin kalau tugas akhir ya Pak Rian ya, kalau tugas akhir itu biasanya kita modalnya hasil akhirnya atau luarannya cuma skripsi aja nih. Nah, kalau dipikir saya, kalau melihat teman-teman saya di Jawa itu atau teman dosen-dosen saya yang sekarang itu, mereka tidak hanya luarannya skripsi doang gitu loh, tapi lebih ranah ke publikasi karya ilmiah, bentuk artikel, jurnal. Nah, jurnal ini kalau di Indonesia sekarang itu ngukurnya biasanya menggunakan Sinta Ristek Dikti. Nah, di dalam Sinta itu nanti ada jurnal-jurnal yang terdaftar di Sinta, kemudian diakreditasi. Levelnya ada 6. Level paling bawah yaitu level 6, Sinta 6, kemudian Sinta 5, Sinta 4, 3, 2, dan 1. Nah, kalau masuk 1, 2 itu sudah ranahnya sudah masuk yang top lah kalau menurut kita ya, sudah yang internasional ya. Bahkan internasional. 3 dan 4 itu masih yang medium lah istilahnya. Kalau 5 dan 6 ya masih bawah lah gitu. Kalau misalnya di grade ya rendah, sedang, baik kan gitu, tinggi kan gitu ya. Nah, kalau di grade itu aja. Nah, itu makanya kenapa saya butuh mahasiswa, karena ya memang sebenarnya kalau hanya dosen yang berpikir judul penelitian sendiri itu agak susah, karena kita udah istilahnya kalau bahasa sekarang udah butek banget gini. Nah, kenapa harus ada mahasiswa? Karena mahasiswa itu pemikirannya lebih segar, masih muda, dan dia masih punya pemikiran-pemikirannya, Pak, saya maunya ini loh. Di mana penelitian yang dimau mahasiswa itu? Sekarang pintar-pintar dosen untuk menangkapnya bagaimana kesempatan tersebut. Nah, saya mencoba di situ. Gitu. Jadi teman-teman bisa ngecek dengan nanti ya di Google gitu ya, cari aja Google Scholar Ganjar Susilo misalnya gitu kan. Itu udah banyak sekali, dan ada kolaborasi Pak Ganjar dengan mahasiswanya. Termasuk beberapa dosen di sini, saya pun juga demikian Pak Ganjar, juga sama ya, hampir sealiran lah gitu ya. Kolaborasi dengan mahasiswa, ajak mahasiswa, bahkan kalau kita ada
rezeki berlebih, kita Ya, ajak betul. untuk ini seminar, Ya, seminar betul. internasional atau seminar nasional. Betul. Nah, ini saya ceritakan Pak ya sedikit ya. Boleh. Nah, di sebelum kita ini kan masih dalam masa pandemi Pak ya, Oke. pandemi COVID-19 ya. Nah, di bulan kalau nggak salah bulan apa? Bulan November ya, November ya. Berarti sekitar bulan Juni kemarin. Ya, jadi bulan Juni ya Pak Riana. Nah, ingat Pak ya, bulan Juni kemarin saya mengadakan atau saya mengikuti mengikuti seminar nasional di mana seminar nasional itu adalah mempresentasikan hasil-hasil penelitian itu ke ranah nasional. Nah, itu kemarin saya ajak mahasiswa saya untuk presentasi di tingkat nasional di mana mereka menyampaikan hasil penelitiannya mereka gitu. Ini skripsian ya? Bukan skripsi. Oh, bukan ya? Bukan. Oh. Ini saya mengajak mahasiswa untuk penelitian bersama. Oke. Yang skripsi belum ya? Belum. Ini masih mahasiswa yang tingkat bawah. Kemarin yang saya ajak untuk penelitian bersama itu ada 5 orang. Jadi gitu. Jadi dari 5 orang tersebut rencananya kedepannya adalah saya latih untuk juga nanti ketika pada saat mereka skripsi, ya kan seperti itu, mereka juga akan saya ikutkan juga untuk ke seminar nasional. Jadi tujuannya tuh itu loh. Jadi biar enak. Jadi kita sudah mulai sekarang itu membiasakan kepada mahasiswa untuk presentasi. Ternyata saya tanyakan pengalaman mereka, ternyata mereka menjawab gimana experience kalian nih ikuti seminar nasional. Deg-degan Pak. Kan gitu ya. Tapi interest juga mereka kan pastinya. Malah mereka, Pak, kalau ada lagi tolong kasih tahu saya Pak, saya mau penelitian nih. Tapi tolong bimbingannya kan. Nah, itu sudah. Jadi mereka sekarang itu nggak lagi penelitian itu hanya skripsi enggak bahkan semester bawah sudah bisa gitu ya. Kita udah mulai latih, udah kita training gitu lagi benar. Semester 5 misalnya sudah diajarin metode kuantitatif, semester 6 kualitatif. Jadi teman-teman mahasiswa sudah dibiasakan dari awal. Jadi gitu. mereka nggak kikuk. Nah, selama ini ya intinya sebenarnya mahasiswa itu kan takut mencoba ya, sama juga kayak kita dulu kan, kita takut mencoba. Nah, sekarang itu mungkin waktu kita dulu mahasiswa kita pengen nih seminar gini ikut gini, tapi siapa yang bimbing kita? Nah, sekarang kita nggak ada nih. Sekarang alhamdulillah nih untuk prodi Universitas Balikpapan dosen-dosennya tuh care dengan kalian. Jadi dosen ini mengajak itu tadi loh, mengajak mahasiswanya yang tadi mungkin punya saya takut nih, ada dosen yang ngajakin, ayo ambil kesempatan itu gitu. Yang penting mahasiswa nggak keberatan nih ya, apa? Iya, nggak keberatan. Dibantu teman-teman. Insya Allah saya subsidi untuk penelitian yang mereka publikasi. Ada dana berlebih, insya Allah kita bantu gitu. Saya pun demikian juga, teman-teman yang lain juga seperti itu. Iya betul. Gitu. Kita ya hitung-hitung beramal dalam pendidikan loh ya. Nah, kita untung, mahasiswa juga. Seperti itu. Jadi apa ya? Pengalaman atau experience dari rekan-rekan mahasiswa sangat banyak sekali gitu ya. Gitu. Apalagi kalau mereka ikut internasional. Nah, itu makin keren itu. Mungkin target selanjutnya kita internasional gitu. Kemarin saya juga ini Pak Ganjar mungkin sedikit cerita ngajak dua mahasiswa sih. Kalau tadi Pak Ganjar sudah 5 gitu ya. Saya ngajak 2 mahasiswa untuk mengikuti seminar internasional, sekaligus jalan-jalan di misalnya seminar di Jogja atau di Bandung, seperti itu kemarin tuh. Saya bilang dari bulan Februari gitu kan, dari mulai pembimbingan skripsi awal saya bilang, ayo ini kita sama-sama nabung, nanti kita berangkat ke Jawa, kita jalan-jalan, kita juga seminar internasional gitu. Jadi experience jalan-jalan juga dapet gitu loh. Liburan dapat, akademik dapat gitu. Namun ya nggak tahu ada COVID gitu. Jadi pending terus terang pending ini dua mahasiswa ini yang memang mahasiswa terbaik lah gitu kan, termasuk yang terbaik yang effortnya tinggi untuk meneliti seperti itu. Itu ya mungkin juga PKM-nya ya Pak Ganjar ya, kita PKM itu teman-teman pengabdian kepada masyarakat. Kita juga kolaborasi dengan mahasiswa pastinya. Iya, gitu mahasiswa, kan? betul. Nah, PKM alhamdulillah nih ya, selama saya ini PKM itu saya kolaborasi dengan para mahasiswa. Itu pun yang saya kolaborasi lintas prodi. Lintas prodi malah. Lintas prodi. Nah, contoh ya saling lintas prodi yang pernah itu adalah pengajaran di daerah Lamaru. Nah, di sana itu saya mengajak para mahasiswa, ya mungkin mahasiswa itu mengajak temannya lagi. Nah, enaknya masa tuh gitu tuh. Dia tuh nggak hanya punya teman di prodi itu saja. Jadi dia di prodi lain pun dia punya. Nah, dia ngajak tuh.
ikut ini yuk, dosen saya ngajakin nih untuk PKM. Nah PKM itu gitu, jadi ngajar. Jadi itu kemarinnya adalah anak hukum, anak S1 fakultas hukum ya? fakultas hukum, suruh mengajar matematika. Ditambah lagi dia suruh mengajar mengajar ngaji. Kalau di TPA ya, Taman Pendidikan Al-Quran tuh di lamaran tuh ada TPA, ya sebenarnya bukan TPA, tempat mengaji kali ya, mereka disuruh ngajarin Iqra, ngajar Al-Quran pada anak-anak. Jadi ya itu sekarang itu kalau sudah kita terjun masyarakat, tidak ada istilah saya dari prodi hukum, saya prodi teknik, nggak ada. Namanya kita di masyarakat ya kita berpartisipasi, entah itu prodi apapun, ya udah ilmu apapun kita terapkan. Jadi volunteer. Nah itu saya ngajak mereka untuk mengajar di sana, mengajar di TPA itu. Ya jadi ya. Nah itu dari PKM tersebut kita buat laporannya dan kita terbitkan lagi. Nah enaknya nih ya, di jadi dosen itu penelitian, nanti luarannya jadi laporan jadi jurnal, di program di pengabdiannya juga buat laporan, kita buat jurnal. Nah ini tanpa mahasiswa sadari, ketika dia ngecek namanya di Google Scholar itu nanti muncul. Ada namanya dia. Tanpa dia sadari loh, gitu loh. Nah, apakah itu dibilang legal? Ya legal, karena kita sebelum publish kita meminta izin kepada para mahasiswa, apakah kalian berkenan nih laporan yang kita buat dipublish di skala nasional. Nah, biasanya mereka ya mungkin ada sebagian menolak, ada enggak. Nah alhamdulillah di tempat saya tidak banyak yang menolak. Jadi iya Pak, saya sepakat Pak. Malah senang. Yang buat laporan dibuatnya kan kita kerja tim ya variannya. Kalau kerja tim berarti kan kerjanya lebih mudah, dibuat kerja tim, kemudian jadi deh gitu. Jadi kalau kerja tim itu yang kalau tadi yang sendirian bisa menyelesaikan dalam 1 bulan, dibuat kerja tim seminggu sudah. Jadi dapat 1 publikasi jurnal. Ingat beda prodi tadi lo ya. Dan berbicara mengenai jurnal, nah ini mungkin teman-teman mahasiswa perlu juga tahu atau paham bahwasannya di prodi pendidikan matematika juga sudah ada jurnal penelitian. Oh iya betul. Nah namanya jurnal Devermat. Ya itu sudah terakreditasi juga. Akreditasi Sinta 4. Medium berarti medium. Kelas medium. Nanti kita akan berusaha untuk meningkatkan ke Sinta 3 atau Sinta 2. Betul. Nah itu pengelolanya namanya Putri Indah. Putri Haryati Nur Indah Sari. Nah, ini termasuk editornya. Ini Pak Ganjar termasuk editornya juga. Jadi termasuk yang ikut berjuang mempromosikan. Ya kan? Terus sana kemari gitu. Jadi bahkan sudah nolak ini ya. Ya nolak jurnal, kita Devermat menolak jurnal ya. Makanya saya kadang, nah ini mumpung saya berbicara pada Kaprodi Pendidikan Matematika yang baru ya, tolong ini sebagai saksi juga. Jadi gini, jadi dulu dipegang Kaprodi kita dulu Bu Husnul Khotimah ya, Bu Husnul Khotimah. Dia sebagai Kaprodi periode 2016 sampai 2020 ya. Nah di masanya Bu Husnul jadi Kaprodi adalah membuat jurnal Devermat. Kita timnya, kita di sini memang kerjanya tim ya Pak ya, tim ya. Tapi tetap pimpinannya Bu Husnul. Bu Husnul itu memberikan instruksi pada Bu Tri untuk membuat akreditasi ini lebih baik dan kita supporting gitu loh. Nah karena effort dari teman-teman dosen juga ya banyak lah kemarin tuh banyak pas akreditasi Pak ya, perjuangan kita yang mulai dari kita butuh view-nya, kemudian citasi dan macamnya. Nah itu di zamannya Bu Husnul itu masih 7 artikel tiap edisi 7 artikel. Nah ini mumpung juga ada Kaprodi baru ditodong nih saya nih. Ada Kaprodi baru, jadi yang 7 itu kalau bisa jadi 10 nih dinaikin varian. Jadi supaya teman-teman yang di luar sana, yang di Pulau Jawa sana, ketika ngeliat Devermat itu, wow, ini jurnal Sinta 5 nih, akan Sinta 4 Sinta 4 nih. Wah, mereka kan rebutan datang ke sini. Kemarin Pak ya, saya cerita sedikit ya. Kita juga sebelumnya sudah cerita ya kan. Kita sudah menolak 7 artikel untuk terbitan bulan Desember ini. Jadi sudah ada 7 masuk, 7 kita tolak gitu ya. Jadi totalnya sebenarnya 14 kalau mau kita publikasikan semua gitu. Tapi sudah ditolak sama Pak Ganjar. Ditolak. Mohon maaf ya bagi ini ya, mohon maaf ya Bapak Ibu yang di luar sana ya, mohon maaf sekali untuk 7 ini. Apa yang 7 artikel yang sudah WA saya, yang menelpon saya, mohon maaf ditolak karena ya memang sudah penuh gitu loh. Ya tapi kedepannya nih mohon dukungannya para Bapak Ibu peneliti di luar sana, Bapak Ibu dosen atau para mahasiswa.
Gimana nih Pak Rian? Kita resmikannya kapan nih Pak Rian? Nah, langsung nih, resminya kapan nih? Ayo diresmikan. Boleh di video ini? Ya, ayo. Boleh di video Ini ini. tahun 2020 ya Pak Rian ya, bulan November ya Pak Rian. Ah. Berarti kita terbitan di Furnas bulan apa? Bulan Juni dan Desember. Juni. Nah. Juni gimana? Terbit berapa nih Pak Rian? Juni. Ayo. Saya sih maunya 13. Wah, Karena saya 13. suka angka 13 teman-teman. Ada di channel sebelah ya, kalian tonton itu bisa itu ya. Saya senang 13. 13. Saya pengennya 13 artikel gitu ya, tiap edisi gitu. Jadi bulan Juni 13 artikel, Desember pun 13 gitu. Kalau ini sudah 7 berarti tinggal 6 nih, nambah 6 aja. Tapi semua itu saya serahkan kepada apa namanya, editornya gitu ya, editor in chief Bu Tri Haryati gitu ya. Harus demokratis. Iya. Namun inginnya secara pribadi 13. 13. Gitu. Tapi nanti ya kita akan apa namanya, Kita akan evaluasi nanti ya. lagi gitu kan. Ini mau mencoba bulan Desember ini ya kan. Publish dulu nih. Gitu kan. Nanti kalau memang banyak ya sudah bulan Juni Desember tahun depan, Tahun 2021 ya teman-teman. 2021 ya kita harus berani lebih banyak lah gitu kan. Karena memang sepertinya makin kesini ini antusiasme dosen ataupun mahasiswa untuk menulis sangat tinggi. Oh iya, ternyata. benar sekali. Makin kesini itu makin tinggi ternyata kesadaran menulis gitu ya, luar biasa sekali gitu ya. Berarti dosen di kampus sebelah misalnya gitu sama mahasiswanya juga aktif menulis iya, gitu ya, itu tuntutan juga gitu, Tuntutan pemerintah. Tridharma perguruan tinggi gitu teman-teman gitu ya.